Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Kurban itu memang identik dengan syariat pelaksanaan ibadah kurban. Jadi namanya saja Idul Adha, hari raya berkurban. Jadi sangat identik. Asyhadu an la ilaha illallah. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama sekali mari kita menyampaikan puji sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, termasuk pada malam hari ini masih diizinkan Allah untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah dapat menerima sholat kita di sisinya. Salawat beserta salam kita kirimkan keharibaan Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutus beliau telah memberikan penerangan kepada kita, telah membekali kita berbagai ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan untuk menuju ke alam akhirat, dan tidak kurangnya pula ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan dunia yang sedang kita jalani. Hadirin hadirat serta pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya pikir tidak ada sesuatu yang sangat penting untuk kita bicarakan dalam suasana seperti sekarang ini, di mana tidak lama lagi kita akan menyambut satu perayaan besar, yaitu Idul Adha, di mana kita ketahui Idul Adha, hari raya kurban, itu memang identik dengan syariat pelaksanaan ibadah kurban. Jadi namanya saja Idul Adha, hari raya berkurban. Jadi sangat identik, ya. Tidak ada sesuatu yang paling menarik untuk kita diskusikan, walaupun ini secara berulang setiap tibanya tahun ataupun hari raya Idul Adha kita bicarakan. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita ulang-ulang pembahasan tentang Idul Kurban ini semakin menguatkan, semakin menambah kuat ingatan kita terhadap ajaran kurban yang disyariatkan di dalam Islam, yang dimulai sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengetahui bahwa penyembelihan kurban, kalau kita merujuk kepada mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, hukum penyembelihan kurban itu adalah sunat, tidak wajib. Tetapi ketika kita membaca penjelasan dalam berbagai kitab bahwa meninggalkan kurban itu sesuatu yang tidak disenangi oleh agama, Artinya orang yang mampu tetapi tidak melakukan kurban,
ini sesuatu yang tidak disenangi. Dalam bahasa fikih disebut dimakruhkan. Seperti disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, bahwa orang yang mampu tetapi tidak melakukan kurban, tetapi hukumnya adalah makruh ataupun tidak disenangi menurut pandangan agama. Tapi sebelumnya para jamaah sekalian, menarik untuk kita kutip sedikit ungkapan Imam Syafi'i dalam kitab beliau pada bab Ad-Dhahaya, di mana Imam Syafi'i mengatakan, qala Syafi'i rahimahullah, ad-dhahaya sunnatun la uhibbu tarkaha. Kata beliau bahwa berkurban, memotong hewan kurban pada saat hari raya haji itu hukumnya sunat. Sunat itu, tetapi la uhibbu tarkaha, saya tidak senang meskipun hukum penyembelihan kurban adalah sunat. Kata Imam Syafi'i, saya tidak senang orang meninggalkan kurban. Jadi makruh hukumnya menurut mazhab Syafi'i orang yang mampu tetapi tidak berkurban. Apalagi pelaksanaan ibadah kurban itu tidak dituntut sampai harus memotong seekor sapi, domba, unta dan sebagainya, tetapi juga dibolehkan memotong walaupun seekor kambing. Wa man dhaha fa aqallu ma yujzihi saniyu minal ma'zi wal ibili wal baqari. Barang siapa yang menyembelih kurban, minimal batas kurban yang dibolehkan itu adalah al-ma'zi wal ibil. Ma'zi itu domba atau kambing, wal ibil unta, wal baqari sapi, wala yujzi jaza'un illa min dha'ni. Tidak dibolehkan memotong jazak ini ya, kecuali dari domba wahdaha. Jadi minimal dari apa yang dikatakan Imam Syafi'i di sini, memotong kurban itu dibolehkan walaupun bentuk hewan kurban yang kecil, tidak mesti seekor sapi ataupun unta, tapi cukup dengan memotong seekor kambing. Walau za'amna anna dhahaya wajibatun, kalau kita beranggapan bahwa penyembelihan kurban itu hukumnya wajib, ma ajza'a ahlal baiti ayudahu illa an kulli insanin bisyatin au an kulli sab'atin bijazurin. Imam Syafi'i di sini mengatakan, sekiranya kita menganggap bahwa penyembelihan kurban itu hukumnya wajib, sungguh tidak akan memadai sebuah keluarga atau satu keluarga menyembelih kecuali masing-masing anggota keluarga tersebut menyembelih seekor kambing. Kata Imam Syafi'i di sini, andai kata hukum menyembelih kurban itu wajib, itu kalau misalnya dalam satu keluarga ada 5 orang, kalau mau memotong kambing tidak cukup kecuali 5 ekor ya.
ma ajza'a ahlal baiti ayudahu illa an kulli insanin bisyatin. Tidak akan memadai satu keluarga ketika menyembelih kecuali masing-masing anggota keluarga memotong seekor kambing. Au an kulli sab'atin bijazurin, atau dari masing-masing 7 orang memotong seekor unta. Ini andai kata kurban itu dipandang wajib, jadi harus masing-masing orang. Jadi ketika orang mengatakan 1 ekor kambing untuk satu keluarga, itu tidak akan cukup kalau memang itu dipandang bahwa perbuatan penyembelihan kurban itu wajib. Tetapi karena perbuatan atau penyembelihan kurban hukumnya sunat, maka dalam satu keluarga ketika ingin memotong seekor kambing itu sudah memadai, dalam pengertian pahala akan tercover untuk seluruh isi keluarga. Jadi kalau misalnya yang menyembelih kambing itu seorang ayah, maka pahala berkorban itu akan mengalir seluruh anggota keluarga. Dan seperti yang akan kita lihat dalam beberapa penjelasan ulama dalam kitab-kitab fikih nanti, bahwa tuntutan kurban akan gugur dengan sebab ada satu orang yang memotong seekor kambing. Walakinnaha lamma kanat ghaira fardin, kata Imam Syafi'i, tetapi karena kurban itu hukumnya bukan fardu, kana rajulu idza dhaha, maka seseorang laki-laki apabila dia melaksanakan kurban ataupun menyembelih kurban fi baitihi, di rumahnya, kanat qad waqa'an, maka karena dia hukumnya bukan wajib, ketika seorang laki-laki atau seorang kepala keluarga menyembelih seekor kambing saja, kanat qad waqa'an, maka penyembelihan sudah dianggap terjadi dan sudah melakukan tuntutan dari sunnah Rasulullah untuk melakukan kurban, walaupun yang dipotong hanya 1 ekor kurban, 1 ekor kambing. Qad waqa'at thamma ismu dhahiyatin. Jadi 1 ekor kambing dipotong, maka sudah terjadi, sudah dinamakan melakukan penyembelihan kurban. Walam tu'aqqal, dan itu tidak akan dikeluarkan dari makna pemotongan kurban, ya. Wa kana man taraka dzalika min ahlihi lam yatruk fardan. Namun demikian, ketika ada orang dalam keluarga meninggalkan ataupun tidak melakukan kurban, berarti dia tidak meninggalkan yang fardu, tetapi hanya meninggalkan yang sunat. Ini pernyataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, ketika beliau mengatakan bahwa kurban itu hukumnya sunat bukan wajib, tetapi beliau tidak senang orang yang mampu berkurban namun tidak melaksanakan kurban. Dan di sini juga diterangkan oleh Imam Syafi'i bahwa pemotongan 1 ekor kambing untuk sekeluarga itu sudah dianggap memadai dan sudah disebut berkurban. Dan menurut penjelasan dari ulama-ulama yang datang kemudian, pengikut mazhab Syafi'i, mensyaratkan bahwa makna sudah memadai seekor kambing dalam satu keluarga itu adalah pahala dari penyembelihan kurban itu bukan saja diberikan kepada pelaku kurban sendiri, misalnya seorang ayah,
tetapi juga akan diberikan kepada seluruh anggota keluarga walaupun jumlah anggota keluarga itu banyak. Bahkan seperti yang akan kita baca kemudian dalam penjelasan-penjelasan berikutnya, orang tersebut atau keluarga tersebut sudah disebut sebagai pelaku korban dan tuntutan atau permintaan melakukan korban sudah dianggap gugur untuk seluruh ahli keluarga. Meskipun nanti ada ulama yang mengatakan, tapi yang pelaku korban sebenarnya hanya satu orang. Itu ada pendapat-pendapat ulama seperti yang akan kita lihat dalam penjelasan-penjelasan akan datang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada petunjuk baginda Rasulullah, sabda-sabda Rasulullah tentang persoalan korban ini, kita misalnya bisa membaca satu hadis yang terdapat dalam Sunan At-Tirmizi yang berasal dari Atha bin Yasar. An Atha bin Yasar, ini salah seorang ulama yang hidup setelah masa sahabat. Beliau adalah seorang ulama tabi'in. Beliau menceritakan, Sa'altu Aba Ayyub Al-Ansari, saya bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa seorang tabi'in bertanya kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang ditanyakan? Yang beliau tanyakan adalah kaifa kanat yadhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama itu kalau ingin melaksanakan suatu ibadah, apakah itu ibadah mahdah, ibadah pokok, atau ibadah ghairu mahdah, termasuk dalam persoalan-persoalan muamalah, atau bahkan dalam hal-hal aktivitas apapun yang kita hadapi, yang dihadapi oleh umat Islam, itu selagi mereka bisa menemukan bagaimana tuntunan Rasulullah dalam pelaksanaan ibadah tersebut, mereka senantiasa mencari penjelasan-penjelasan Rasulullah. Apalagi seorang Atha bin Yasar, beliau sempat diizinkan Allah bertemu dengan sahabat Rasulullah yang tentunya dalam anggapan beliau, dalam pemahaman beliau, bahwa sahabat Rasulullah ini dapat menjelaskan bagaimana praktek baginda Rasulullah dan praktek sahabat-sahabat beliau untuk melaksanakan korban. Maka beliau bertanya bagaimana keadaan penyembelihan korban ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bisa menjadi tolok ukur, ini menjadi suatu panduan pedoman yang bisa diikuti oleh generasi-generasi mereka, generasi tabi'in, dan tentunya kepada kita sekalian sampai akhir zaman. Ini supaya dapat diketahui bagaimana sebenarnya praktek yang pernah dilakukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita merujuk kepada praktek di masyarakat itu ada macam-macam model tentang proses pelaksanaan ibadah penyembelihan korban. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari itu orang yang ditanyakan oleh Atha bin Yasar memberikan jawaban. Faqala, beliau menjawab, kana rajulu yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitih. Beliau memberikan jawaban bahwa seseorang pada saat mau melaksanakan korban, yudahhi bisyati, mereka menyembelih seekor kambing untuk dirinya
anhu wa an ahli baitihi, dan juga diperuntukkan untuk keluarganya atau seisi rumahnya. Jadi satu kambing dipotong untuk dirinya dan untuk ahli keluarganya. Beliau lalu menjelaskan, fayakuluna wa yut'imuna, hewan kurban yang telah disembelih itu, hasil penyembelihan kurban tersebut, fayakulu, mereka makan, mereka potong, mereka sembelih, mereka makan, wa yut'imun, juga mereka memberi makan kepada orang lain. Artinya hewan kurban yang dipotong itu sifatnya sosial, tidak dimakan untuk sendirinya atau tidak diberikan untuk orang lain saja tanpa dimakan untuk dirinya sendiri, tetapi dia dimakan untuk dirinya, juga disedekahkan daging-dagingnya itu kepada orang-orang lain. Hatta tabahan nas fasarat kama tara, sehingga tibalah masanya saat-saat orang-orang itu berbangga-bangga dengan kurban. Fasarat kama tara, maka jadilah penyembelihan kurban itu seperti yang Anda saksikan sekarang ini. Ini kalau kita baca penjelasan lebih lanjut tentang hadis ini, para jamaah sekalian, di mana Abu Ayyub Al-Ansari menjelaskan batas minimal kurban. Jadi seseorang sebagai kepala keluarga pada zaman Rasulullah memotong seekor kambing, baik untuk dirinya maupun untuk anggota keluarganya, dimakan sendiri dan diberikan makan, disedekahkan daging tersebut kepada tetangga dan kepada orang-orang lain. Begitulah yang terjadi, kata Abu Ayyub Al-Ansari. Namun kemudian setelah masa berganti, termasuk pada masa Anda sekarang ini, maksudnya masa tabi'in ini, itu Anda melihat orang berbangga-bangga dengan kurban. Makna berbangga-bangga dengan kurban, sebenarnya bukan kita tidak boleh berbangga dengan kurban yang dimaksudkan oleh hadis ini, tapi jangan sampai orang berbangga-bangga dengan kurban itu, jangan sampai ada dalam anggapan bahwa berkurban itu kalau tidak kalau tidak satu ekor sapi atau kalau tidak dipotong beberapa ekor kambing, seolah-olah itu tidak sah. Nah, itu makna berbangga-bangga. Jadi setiap orang yang berkurban harus menyembelih, kalau misalnya 3 orang dalam keluarga harus dipotong 3, kalau tidak seolah-olah tidak sah. Kalau misalnya satu keluarga juga memotong seekor sapi untuk 7 orang misalnya, itu kalau tidak dipotong seperti itu, tapi harus banyak dipotong, itu seolah-olah tidak sah. Jadi itu makna tabahan nas. Jadi yang namanya setiap orang berkorban itu harus kita hitung dulu anggota keluarga berapa, 10 orang, harus sekali potong 10 ekor kambing kalau kambing. Jadi kalau umpamanya dipotong 1 ekor kambing, seolah-olah tidak sah, seolah-olah 1 ekor kambing itu tidak mensyiarkan kurban dalam sebuah keluarga. Makanya dikatakan demikian oleh Abu Ayyub Al-Ansari, fasarat kama tara, maka jadilah seperti yang Anda saksikan sekarang ini. Kalau potong kambing harus sesuai jumlah keluarga, kalau tidak dianggap tidak sah. Itulah makna berbangga-bangga. Walaupun sesungguhnya tidak dilarang seperti itu para jamaah sekalian, cuma batas minimal, terutama bagi keluarga-keluarga yang hidupnya pas-pasan,
secara sunnah, secara petunjuk Rasulullah, satu ekor dipotong meskipun untuk seisi keluarga itu sudah dianggap sah dan sudah disebut berkurban. Sehingga nanti akan kita lihat penjelasan para ulama bahwa dengan demikian seperti dikatakan oleh Imam Nawawi nanti, dengan demikian kita sudah dianggap melaksanakan syiar kurban seperti yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Turmuzi. Lalu Imam Turmuzi setelah meriwayatkan hadis ini, hadis bahwa seekor kambing itu sudah mencukupi untuk seisi keluarga, beliau mengatakan wal amalu ala hadza inda ma'dhi ahli ilmi. Praktek yang seperti ini, kata perawi hadis ini, itu berlaku di sebahagian ahli ilmu. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang ada ulama juga yang mengatakan tidak boleh seperti itu. Ya. Wahwa qaulu Ahmad. Nah, ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan praktek kurban itulah seperti ini. Wa Ishaq wahtajja bi hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dhaha bi kabshin. Jadi pendapat yang kita sampaikan ini dianut oleh Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Mereka berdua berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkurban dengan seekor kibas atau domba. Pada saat beliau menyembelih, faqala hadza amman lam yudhi min ummati. Ini adalah kurban dari umatku yang tidak ada kesempatan untuk berkurban. Wa qala ba'du ahli ilm, sebahagian para ulama mengatakan la tujzi syatu illa an nafsin wahidah. Nah, ini seperti dikatakan tadi, ada memang sebahagian ulama yang mengatakan seekor kambing itu tidak cukup kecuali untuk satu orang. Itu pendapat Abdullah ibnu Al-Mubarak wa ghairihi min ahli ilmi. Jadi dalam hal ini ada pendapat ulama yang berbeda, yaitu pendapat yang mengatakan satu ekor cukup untuk seisi keluarga. Namun ada juga ulama yang mengatakan tidak mencukupi seluruh isi keluarga. Ada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Majah yang lebih bisa memperjelas tentang persoalan kurban ini. Itu hadis an Abi Sarihah qala hamalani ahli 'alal jafai ba'dama 'alimtu minas sunnah. Keluargaku telah memotivasiku, telah mendorongku untuk melakukan sesuatu setelah aku mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ahlul baiti yudhahuna bisyat. Dia menceritakan bahwa sebuah keluarga, tidak disebutkan berapa orang satu keluarga, yudhahuna bisyat, mereka menyembelih seekor kambing, wasyataini, dan ada pula yang menyembelih 2 ekor kambing. Wal ana yubakhiruna jiranuna. Sekarang ini beliau menceritakan dahulu, pada masa dahulu, kata Abi Sarihah, orang-orang yang sudah berkeluarga, ya, ahli keluarga itu ketika mereka menyembelih korban, ya mereka menyembelih 1 ekor kambing, sama seperti cerita Abu Musa Abu Ayyub Al-Ansari seperti tersebut dalam riwayat di atas. Jadi yang menceritakan bahwa pemotongan kurban cukup 1
ekor kambing untuk satu keluarga. Di sini ada dua orang. Yang pertama Abu Ayyub Al-Ansari, seperti terdapat dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, dan Abu Sarihah, dia juga menceritakan seperti itu, bahwa penyembelihan kurban untuk satu keluarga itu adalah satu ekor atau dua ekor. Tapi sekarang kata beliau, wal ana yubakhiruna jiranuna. Sekarang ada keanehan kata beliau, itu kalau ada dalam satu keluarga mencukupkan satu ekor kambing, itu dipandang keluarga tersebut adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, atau orang-orang yang tidak mengikuti tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saksi dari sahabat Rasulullah atau saksi mata yang menceritakan bagaimana pemahaman ulama-ulama di kalangan tabi'in atau ulama-ulama setelah masa tabi'in, mungkin abad-abad ketiga, abad-abad keempat itu, ketika melihat ada orang menyembelih seekor kambing, itu sampai-sampai dikatakan pelit, sampai-sampai dikatakan seolah-olah mereka mempermain-mainkan kurban yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Abu Sarihah, apa yang mereka katakan pelit itu, mereka tidak paham bagaimana pelaksanaan kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi para jamaah sekalian, ini bukan bermakna bahwa menyembelih lebih dari seekor kambing tidak boleh. Tapi yang dibahas di sini adalah batas minimal. Ketika orang mencukupkan satu ekor kambing, itu sudah dianggap melaksanakan kurban dan pahalanya bisa mengalir untuk seisi keluarga. Tidak disebutkan apakah jumlah anggota keluarga 5 orang, 6 orang, 10 orang dan sebagainya. Namun keluarga tersebut sudah dianggap melakukan ibadah kurban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Lalu apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'? Kita coba lihat korelasi bagaimana hubungan atau bagaimana pemahaman para ulama tentang hadis atau dua hadis yang baru saja kita bacakan. Bagaimana mereka memahami? Qala ashabuna, kata Imam Nawawi, ulama-ulama kami mengatakan at-tadhiyatu sunnatun 'alal kifayah. Beliau mengatakan bahwa menyembelih kurban itu hukumnya adalah sunat kifayah fi haqqi ahlil bait, sunat kifayah bagi keluarga, fi haqqi ahlil wahid, fi haqqi ahlil baitil wahid. Jadi sunat kifayah bagi atau terhadap satu keluarga. Wa idza dhaha ahaduhum hasala sunnat at-tadhiyati fi haqqihim. Jika salah satu dari mereka telah berkurban, maka sunnah kurban itu telah terlaksana untuk seisi keluarga tersebut. Nah, ini dikatakan oleh Imam Nawawi. Qala Rafi'i, lalu Imam Rafi'i juga memberikan penjelasan yang sama yang dikutip oleh Imam Nawawi. Asyatul wahidatu la yudhha biha illa awahid. Beliau mengatakan seekor kambing itu tidak disembelih kecuali untuk satu orang. Ini hukum asal. Seekor kambing tidak disembelih kecuali untuk satu orang. Tetapi idza dhaha biha wahidun min ahli baitin
Tetapi apabila satu keluarga atau satu orang sudah menyembelih seekor kambing min ahli baitin, ta'at tasyi'aru wa sunnatu li jami'ihim. Jadi hukum asal seekor kambing untuk satu orang. Misalkan seorang kepala keluarga. Tetapi ketika seekor kambing sudah disembelih oleh satu orang dalam keluarga, maka sunnah sudah mencakup untuk seluruh isi keluarga tersebut. Qala wa ala hadha humila ma ruya an nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshain. Beginilah dipahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkurban dengan 2 kibas atau 2 domba, lalu beliau mengatakan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Setelah kepada saat beliau berkurban, beliau mengatakan, ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Qala wa kama annal fardha yanqasimu ila fardhi ainin wa fardhi kifayatin. Imam Nawawi lalu melanjutkan, sebagaimana fardu dibagi kepada fardu ain dan fardu kifayah, faqad dzakara al-ashab anna tadhiyata kadzalik. Maka ulama-ulama mazhab pun mengatakan bahwa penyembelihan kurban itu juga seperti itu. Wa anna tadhiyata masnunatun likulli ahli baitin, dan bahwasanya berkurban itu hukumnya sunat bagi masing-masing anggota keluarga. Hadza kalamur Rafi. Inilah pendapat Imam Ar-Rafi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin kesimpulan yang bisa diambil tentang praktek pelaksanaan kurban. Minimal satu ekor kambing untuk satu keluarga, meskipun dalam beberapa kitab fikih itu diberikan penjelasan maknanya pahalanya mengalir untuk seluruh keluarga, dan keluarga tersebut sudah dianggap melakukan syiar kurban. Demikian yang bisa dipahami dari hadis-hadis Rasulullah dan penjelasan para ulama tentang persoalan ini. Mudah-mudahan kita yang mampu, apalagi seekor kambing, mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai baginda Rasulullah dan dicintai oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan yang mampu tidak berkurban itu orang yang tidak disenangi oleh Imam Syafi'i. Karena itu mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan di hari lebaran Idul Adha ini kita bisa melakukan kurban, walaupun hanya memotong seekor kambing untuk seisi keluarga. Ini saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.